Keylor Navas dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di sepak bola era modern ini. Bagaimana tidak, kiper asal Kosta Rika ini mencatat banyak rekor apik yang mustahil untuk dilalui oleh kiper-kiper yang lainnya. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Bersinar di Piala Dunia 2014. Nama Keylor Navas cukup asing di telinga publik sepak bola dunia, sebab dia cuma berstatus sebagai penjaga gawang klub papan bawah La Liga, yakni Levante. Akan tetapi semua berubah saat Navas memperkuat tim nasional Kosta Rika di Piala Dunia 2014 di Brazil. Saat itu mereka tergabung ke dalam grup D bersama Italia, Inggris, dan juga Uruguay. Dengan 3 tim langganan Piala Dunia tersebut, grup D dianggap sebagai grup neraka. Sementara Kosta Rika jadi satu-satunya tim yang gak diunggulkan pada babak grup tersebut. Saat itu Kosta Rika pun digadang-gadang bakal jadi bulan-bulanan dan bakal jadi lumbung gol serta pulang lebih cepat. Akan tetapi Keylor Navas mampu mematahkan berbagai prediksi itu dengan tampil gemilang. Dari 3 pertandingan babak grup, Navas tercatat cuma bobol 1 kali saat bertanding menghadapi Uruguay. 1 gol itu bahkan dicetak oleh Edinson Cavani lewat titik putih. Walaupun kebobolan lebih dulu, Kosta Rika masih bisa memenangkan laga dengan skor 3-1. Di sisi lain mereka juga mampu mengalahkan Italia dan meraih hasil seri menghadapi tim nasional Inggris. Hasilnya Kosta Rika meraup 7 poin dan lolos sebagai juara grup D. Kehebatan Keylor Navas juga berlanjut dengan menghentikan langkah Yunani di babak 16 besar. Saat itu dia melakukan banyak saves dan membuat Kosta Rika menang adu penalti dengan skor 5-3. Sayangnya magis Keylor Navas terhenti di babak 8 besar menghadapi Belanda. Saat itu Kosta Rika menyerah setelah Belanda menang adu penalti dengan skor 4-3. Bergabung ke Real Madrid. Setelah tampil apik di Piala Dunia 2014, nama Keylor Navas langsung memuncak. Keylor Navas saat itu langsung dihubungi oleh Real Madrid dan dikontrak. Saat itu El Real menebusnya dari Levante seharga 10 juta euro atau 159 miliar rupiah. Di musim itu Keylor Navas jadi rekrutan ketiga Real Madrid setelah James Rodriguez dan juga Toni Kroos. Menariknya dia jadi pemain Amerika Tengah kedua dalam sejarah El Real. Sebelumnya hanya ada Federico Revuelto yang bergabung pada tahun 1902 silam. Kehadiran Keylor Navas di Santiago Bernabeu pun menambahkan opsi penjaga gawang Real Madrid yang sebenarnya sudah menumpuk. Sebab pada saat itu Real Madrid sudah punya Iker Casillas dan juga Diego Lopez. Keylor Navas memainkan laga perdananya bersama Real Madrid pada bulan September tahun 2014 yang lalu. Saat itu Real Madrid berhasil mengalahkan Elche dengan skor telak 5-1. Pada laga tersebut Keylor Navas juga tampil gemilang dan menciptakan banyak penyelamatan. Navas tercatat cuma bobol 1 kali pada menit ke-15 lewat Edu Albacar. Seusai laga, Keylor Navas menyebut kalau bermain di Santiago Bernabeu adalah kehormatan yang sangat istimewa. Dia pun berharap bisa jadi kiper utama El Real di masa yang akan datang. Untuk hal tersebut, Keylor Navas berjanji akan berlatih keras agar pelatih kesulitan dalam menentukan pilihan. Singkirkan kiper legenda Iker Casillas. Pada tahun 2015 Real Madrid mengakhiri kebersamaannya dengan kiper legendanya sendiri yakni Iker Casillas. Saat itu Iker Casillas memutuskan untuk bergabung ke FC Porto dengan status bebas transfer. Casillas sebenarnya masih tampil reguler di musim terakhirnya. Saat itu dia mampu memainkan 47 pertandingan di berbagai kompetisi termasuk laga terakhirnya menghadapi Getafe. Akan tetapi Iker Casillas harus berpisah dengan Real Madrid yang sudah dia perkuat sejak usia 15 tahun. Dengan pengabdian selama itu, gak heran kalau Casillas dianggap sebagai legenda klub. Sementara itu, kepergian Iker Casillas langsung menjadikan Keylor Navas sebagai kiper utama. Hasilnya jumlah penampilannya langsung meningkat sampai 45 pertandingan. Untungnya kesempatan itu tidak disia-siakan Keylor Navas. Dia membayar kepercayaan tersebut dengan tampil solid di bawah mister gawang. Buktinya di musim itu Navas cuma bobol 31 kali dan meraih 22 clean sheet. Walaupun begitu, Keylor Navas mengaku nggak pernah berniat untuk menyingkirkan Iker Casillas. Keylor Navas sendiri cuma berusaha untuk memaksimalkan kesempatan yang ada. Selain itu, dia juga bilang cuma mau menunjukkan penampilan terbaiknya. Pernyataan ini mencuat setelah Keylor Navas merasa muak dengan pemberitaan yang beredar.
Sebab saat itu Navas dituding sebagai sosok yang menyingkirkan Casillas dari skuad utama Real Madrid. Jadi legenda di Real Madrid. Real Madrid pernah begitu mendominasi dengan menjuarai Liga Champions dalam 3 musim secara berturut-turut. Padahal sejak format kompetisi tertinggi Eropa diubah menjadi Liga Champions, tidak ada satupun klub yang mampu juara secara berturut-turut. Tentu pencapaian ini nggak terlepas dari peran pemain bintang, mulai dari Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Toni Kroos sampai Luka Modric. Akan tetapi Keylor Navas juga berhak mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Salah satu periode terbaiknya terjadi pada Liga Champions musim 2015-2016. Saat itu Keylor Navas meraih clean sheet pada laga menghadapi Shakhtar Donetsk, Malmo, dan 2 laga kontra PSG. Hasilnya dia mengukir rekor baru dengan catatan clean sheet terlama dalam sejarah Liga Champions, yakni 540 menit. Selain itu, Keylor Navas juga mencatatkan sejumlah rekor yang lainnya. Dalam 10 pertandingan Liga Champions musim itu, dia cuma bobol 2 kali saja. 2 bobol itu terjadi pada laga perempat final menghadapi Wolfsburg. Nggak cuma di Liga Champions, Keylor Navas juga membantu El Real menjuarai banyak trofi, yakni 1 trofi La Liga, 1 trofi Piala Super Spanyol, 2 trofi Piala Super UEFA, dan 4 trofi Piala Dunia antar klub. Dengan prestasi itu, Keylor Navas layak disebut sebagai legenda Real Madrid. Hal ini juga didukung oleh legenda El Real di akhir tahun 90-an, yakni Fernando Morientes. Dia menyebut kalau Keylor Navas berpartisipasi dalam momen-momen hebat El Real. Morientes juga bilang kalau Keylor Navas mendapatkan respect dan menulis sejarah baru di Santiago Bernabeu. Nggak dihargai. Walaupun sudah berkontribusi besar dalam prestasi klub, Keylor Navas justru terkesan nggak dihargai. Pada tahun 2018, Real Madrid memutuskan untuk merekrut Thibaut Courtois. El Real memboyong kiper asal Belgia tersebut dari Chelsea seharga 35 juta euro. Sama seperti Keylor Navas, Real Madrid juga membeli Courtois karena tampil gemilang di Piala Dunia 2018. Sayangnya kehadiran Courtois justru menyingkirkan keberadaan Keylor Navas. Hasilnya pada tahun 2019 dia memutuskan untuk pergi dan bergabung ke PSG. Akan tetapi situasi ini sepertinya nggak bakal terjadi lagi. Sebab skuad Les Parisiens sudah mendatangkan kiper terbaik Piala Euro 2020 yakni Gianluigi Donnarumma. Dugaan ini juga semakin kuat setelah PSG memecat Mauricio Pochettino dan menggantikannya dengan Christophe Galtier. Sebab Galtier digadang-gadang bakal lebih sering memainkan Gianluigi Donnarumma. Buktinya dari 4 pertandingan pramusim, Galtier sudah memainkan Donnarumma sebagai starter sebanyak 3 kali. Kini Keylor Navas pun bersiap untuk hengkang dari Parc des Princes. Itulah ulasan hari yang mengubah nasib Keylor Navas. Bagaimana pendapatmu? Akankah Keylor Navas akan kembali bersinar seandainya hengkang dari PSG? Atau justru Keylor Navas sudah habis karena termakan usia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.